salah satu program revitalisasi pemasyarakatan adalah pemberdayaan WBP melalui pertanian dan perkebunan. Jadi kita ini kan tahu toh teman-teman, NTT ini kan sebenarnya daerah pertanian, daerah perkebunan. Saya sekarang minta semua satker pemasyarakatan baik lapas dan rutan bagaimana memanfaatkan lahan yang ada pada lingkungan masing-masing. Hampir semua lapas NTT dan rutan NTT itu punya lahan. Jadi saya bilang harus wajib diberdayakan. Dan kita lihat hari ini contohnya Pak Edo, Pak Lapas Atambua bersama stafnya rekan-rekan ASN yang ada di sini bersama WBP telah melaksanakan pemberdayaan dengan baik. Kita lihat ada, nanti bisa teman-teman bisa lihat ada peternakan ayam, ada kolam ikan yang hari ini kita mulai panen perdana, ada kebun jagung. Jadi sebenarnya sebelum tanam jagung ini sudah kita panen kacang hijau ya. Sudah panen beras. Dan ini atas kerjasama dukungan dari Bappenas dan Kementerian Pertanian 10 hektar. Dan kami itu bersyukur sekali apa yang disampaikan oleh Pak Asisten Perekonomian dan Pembangunan bahwa hasil ini kita akan jual kepada perusahaan daerah Pulau Bamor. Dan ini yang kami harapkan. Jadi pemberdayaan itu penting bagi WBP. Jangan sampai warga binaan ketika sudah inkrah masuk di dalam lapas, mereka ini tidak bikin apa-apa. Cuma ya jam makan, jam istirahat, istirahat. Jadi apa sebenarnya mereka dapatkan ketika ini? Proses pembinaan itu harus jalan. Nah, salah satu proses pembinaannya mulai pelatihan pertanian, perkebunan, bagaimana budidaya ikan, bagaimana bisa berternak dengan baik. Itu modal mereka. Ketika mereka keluar, mereka sudah bisa melakukan hal-hal yang mereka dapat di dalam. Ini proses pembelajaran yang sangat baik sebenarnya. Teman-teman bisa lihat. Dulu mungkin kalau teman-teman jalankan di sini kan gersang toh. Ini teman-teman orang Atambua, saya juga sama-sama kebetulan dari sini juga gersang sekali. Tapi sekarang berapa tahun terakhir ini, wah, luar biasa. Jadi mereka ini tadi sudah selesai, habis ini mereka akan tanam lagi. Ya. Dan mereka sama anak ini Pak Markus dan Pak Sakan yang mendampingi mereka selama di sini. Ibu, berapa lapas yang sudah menjalankan program BBP? Semua lapas wajib melaksanakan program pemberdayaan ini bagi warga binaan. Tinggal tergantung kondisi masing-masing daerahnya. Jadi ada daerah yang memang konsennya di pertanian, ada daerah yang konsennya mebel. Seperti Lapas Kupang tuh ada mebel yang sangat baik dan kursi segala macam mereka bikin di dalam. Ya tergantung kondisi daerah masing-masing. Jadi kayak di Ruteng itu ada pertanian, ada ya macam-macam lah. Di Ngada itu juga pola pertanian, di Alor juga pertanian. Hampir semua sudah. Keva teman-teman bisa lihat sekarang. Keva itu juga sudah memanfaatkan mereka punya lahan dengan menanam jagung dan sebagainya. Tapi kalau Atambua ini hanya ada 10 UPT di Indonesia, 10 UPT Indonesia yang mendapatkan program ini. Salah satu UPT-nya adalah UPT Lapas Pemasyarakatan Atambua. Mama, ini kan Lapas Atambua yang paling pertama di Indonesia kan? Ada 10 dah. 10 di seluruh Indonesia. Panen perdana pertama. Jadi teman-teman sudah lihat. Tadi juga saya bilang ini tidak boleh, kan kita dilihat ini tadi pilot project. Saya minta supaya ini dikembangkan lagi. Jadi tadi saya bilang ini bisa meningkatkan PNBP kita. Selain jagung, ini juga menjadi objek wisata baru. Kita kan ketahui di Atambua ini kita kekurangan tempat wisata. Kita hanya ke Gunung mana? Pulau Vehan, ke Moto Ain. Kenapa tidak? Tapi ini kita tata dulu begitu. Kita sudah punya punya lopo sendiri. Kita bisa mungkin akan menambah kolam ikan lagi. Saya minta Pak Edo untuk tambah lagi kolam ikan, tambah lagi lopo. Loponya tidak usah besar-besar. Di dalam itu teman-teman saya bisa menyiapkan ubi goreng yang sederhana saja, yang menu makan lokal kita sehari-hari. Ada ubi goreng, WBP-nya bisa siapkan ubi goreng, pisang goreng, kacang hijau di sini banyak, bubur kacang hijau. Tinggal itu sah, bisa meningkatkan PNBP kita. Jadi ketika teman-teman datang sini mungkin mau mancing hari Sabtu, masyarakat kita siapkan ubi goreng. Dan saya minta siapkan juga alat musik. Jadi orang datang tidak hanya dari kolam ikan terus bikin apa sih? Kan tidak semua orang punya hobi memancing toh. Mereka bisa sambil karaoke. Resminya juga menjadi taman. Tapi saya minta tambah lain. Misalnya bagaimana supaya orang datang bawa keluarga, anak-anak juga ada tempat bermain anak di sini diciptakan. Saya minta Pak Edo untuk melakukan itu sesegera mungkin. Ibu, ini lagi ya, ini kan barang untuk konsumsi jagung tadi. Kenapa tidak berorientasi tapi berorientasi untuk jual? Bagaimana? Kami lagi makan nasi dah saya. Makan nasi. Tidak makan jagung. Makan jagung. Tidak, kami nasi siapkan beras. Bu, pesan kepada para kami di dalam ada snack ubi tapi bukan makan ubi itu snack.
Ubi dan pisang tuh snack sekarang, pisang goreng, ubi goreng tuh snack di dalam. Ya. Ibu mungkin terakhir ya, pesan kepada para warga binaan yang sudah mendapatkan apa namanya? Yang kerja di sini sudah asimilasi. Siap. Jadi 20 orang. Tidak semua orang boleh kerja sini. Kalau sudah ada syarat, sudah memenuhi syarat asimilasi, mereka melakukan program pemberdayaan ini. Mungkin pesan kepada mereka seperti apa? Untuk semua warga binaan atau untuk hanya asimilasi? Untuk semua BP. Semua. Saya tuh selalu rajin, mungkin yang sering rajin sekali mengunjungi saudara-saudara di dalam. Dari blok ke blok. Saya selalu mereka untuk pertama, tetap semangat. Jangan putus asa. Itu saya selalu tekankan mereka. Semangat melaksanakan program pembinaan ada di sini, semangat untuk tetap berdoa, rajin berdoa, program pembinaan kerohanian harus jalan, dan saya selalu minta mereka jaga kesehatan. Sekarang ini kesehatan saya berusaha paling penting, karena bagi kami di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kalau mereka pegawai saya ASN di lingkungan tidak menjaga mereka, satu saja pegawai terkena COVID, maka kami saudara di dalam juga kena. Jadi saya sering minta kepada pegawai saya, layani pemberian kesehatan dasar dengan baik. BPP jemur matahari, saya suruh jemur kasuk, sering-sering ada di luar blok, olahraga, dan yang paling penting adalah selalu berserah diri pada Tuhan. Semangat, tapi teman-teman bisa lihat, lansia kita kasih blok terpisah, di dalam perempuan kita kasih blok terpisah, makanan mereka sangat-sangat layak, adik. Menu daging, telur, sudah tak? Mas